Oke, kita lanjut lagi ya. Semoga masih ada energi, tapi ya kelebihan dari kuliah online, nonton video, kalau ada capek, ada ngantuk bisa di-pause, tidur dulu, nanti kalau sudah bangun baru disetel lagi gitu ya. Yang penting ditonton ya sampai selesai gitu. Kalau di kelas kan kalau Anda ngantuk ketiduran, tiba-tiba kelewatan, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau di sini Anda bisa pause, ditinggal dulu ke belakang dan sebagainya, atau kalau Anda nggak paham bisa di rewind, dilihat lagi. Ya, materi kita untuk pertemuan yang ini adalah dari babnya masih bukunya Sauro and Lewis, chapter 5, yaitu Is there a statistical difference between design? Kalau di bagian pertama tadi kita membandingkan ya antara hasil usability test pengukuran yang continuous maupun discrete. Sekarang kita akan membandingkan, yang kita bandingkan adalah orang yang mencobanya ya. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh ya, desain dari Facebook dari tahun ke tahun, saya ambil aja misalnya setiap 2 tahun gitu ya, 2010 sampai 2016 gitu ya. Mana sih desain yang terbaik? Apakah desain yang pertama, apakah desain yang kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Maka kita bisa mencobakan menanyakan pada orang yang menggunakan Facebook ya. Nah, kalau saya mau membandingkan dua ini di sini 4 produk ya. 4 produk versi Facebook itu ada 2 cara ya saya membandingkannya. Yang pertama itu menggunakan within subject, yang kedua adalah between subject design. Apa sih bedanya? Anda bisa lihat di situ ya. Ini adalah kondisi ya, misalnya ini adalah Facebook tahun 2010, Facebook tahun 2020 misalnya. Between subject Anda lihat orangnya berbeda. Tapi kalau within subject itu orangnya sama. Ya, jadi kalau between subject, misalnya saya meminta mahasiswa kelas DEA grup A untuk mengevaluasi Facebook tahun 2010, kemudian mahasiswa DEA grup B untuk menguji Facebook tahun 2020 ya. Tapi kalau yang di within subject ya, saya minta anak grup A maupun grup B untuk menguji baik Facebook versi 2010 maupun versi 2020. Nah, mana yang lebih bagus? Between subject atau within subject? Mungkin ada yang bilang, oh bagus within subject. Kenapa? Kan dia bisa membandingkan Pak, dua-duanya dia bisa tahu. Ya, memang itu kelebihan dari menggunakan within subject. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Misalnya salah satunya adalah learning effect. Ya, misalnya pertama kali Anda nggak tahu nih, saya mau lihat profil yang mana sih? Oh, ada gambar orang itu. Ya, pertama kali Anda nyoba, lama sampai Anda menemukan gambar orang terus diklik, oh ini keluar profilnya. Kemudian pada saat Anda mencoba versi 2020, Anda diminta pertanyaan yang sama, coba tunjukkan profil, Anda langsung cari gambar orang, diklik ya, langsung dapat. Nah, itu bukan karena desain 2020 itu lebih bagus dari desain 2010, tapi karena Anda sudah punya pengalaman dari 2010, Anda tahu bahwa oh, gambar icon orang ini untuk menunjukkan profile gitu. Nah, jadi untuk seperti itu maka lebih bagus between subject gitu ya. Yang mencoba Facebook 2010 itu 10 orang, kemudian yang mencoba Facebook 2020 10 orang yang berbeda. Nah, baru bisa kita bandingkan ya, tapi ini tergantung ya. Nah, biasanya untuk mengurangi itu selain kita menggunakan between subject tadi ya, karena ada bias learning effect, kita juga kalau misalnya saya mau pakai within subject, saya bisa memastikannya dengan
urutan pengujian produknya nggak sama. Jadi mungkin si A mencoba Facebook 2010 dulu baru 2020. Si B mencoba 2020 dulu baru 2010. Oke, jadi itu diacak. Tugasnya juga berbeda. Mungkin si A tugasnya adalah login, kemudian add friend, kemudian kasih komentar. Tapi si B mungkin tugasnya adalah kasih komentar, kasih like, login gitu. Jadi tugasnya juga dibolak-balik untuk memastikan meminimalkan kemungkinan ada learning effect tadi. Ya, jadi sudah jelas antara within subject dan between subject design. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat dulu cara menghitung. Ya, kalau yang within subject design. Oke. Nah, within subject design, namanya within kan tadi satu orang mencoba dua desain. Jadi dia menggunakan yang namanya paired t-test. Ya, pair itu berpasangan. Jadi selalu ada pasangannya, gitu ya. Saya mencoba ini, kemudian mencoba itu. Ya. Tapi kalau between subject itu kan mungkin bisa berbeda. Mahasiswa grup A jumlahnya 32, mahasiswa grup B jumlahnya 27, bisa berbeda, enggak berpasangan. Yang mencoba Facebook tahun 2010 32, yang mencoba Facebook tahun 2020 27, itu berbeda. Tapi kalau within subject, karena satu orang mencoba dua-duanya, kalau satu kelas itu ada 30 orang, maka ada 30 orang yang mencoba Facebook edisi 2010, ada yang mencoba 30 orang juga yang sama mencoba Facebook edisi 2020. Ya, makanya pair, berpasangan, datanya itu sama. Ya. Nah, cara menghitungnya di sini adalah ya, kita masukkan, kita cari dulu T-nya. Ya, nanti kita cari T-nya dulu, baru nanti dimasukkan ke T distribution-nya lewat Excel. Ya. Di sini ada rata-rata perbedaan skor antara kedua produk, ya, dibagi standar deviasi perbedaan skornya tersebut, kemudian dibagi akar dari jumlah respondennya. Jadi misalnya tadi rata-rata perbedaan skor Facebook 2020 dengan Facebook 2010 dibagi standar deviasi perbedaan skor Facebook 2020 dengan Facebook 2010 dibagi akar 30 mahasiswa yang mencoba kedua Facebook. Ya, nanti kalau sudah dapat, kita bisa ketemu T-nya, kita bisa masukkan ke sini, ya, usablestats.com calc tdis. Ini sudah tak masukkan belum ya? Ya, kita bisa masukkan di sini, dimasukkan di skornya berapa, atau nanti kita bisa pakai Excel. Saya sih lebih suka pakai Excel. Oke. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung lihat contohnya. Ya. Oh, sebelumnya masih ingat ya standar deviasi itu apa? Standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ya, varians itu adalah S kuadrat. Oke, jadi diingat ya standar deviasi ya. Kalau pakai Excel itu gampang, langsung dihitung sama dengan STDF. Gitu, oke. Nah, ini contohnya pengujian terhadap dua buah aplikasi keuangan oleh 26 responden. Jadi dia ada 26 responden mencoba aplikasi A dan aplikasi B. Oke, hasilnya bisa dilihat pada tabel 51 di sini. Ya. Ini user 1 mencoba aplikasi A, dia kasih nilai 77,5, aplikasi B dia kasih nilai 60, bedanya berapa? Bedanya 17,5, gitu ya. User 2 mencoba aplikasi A 90, aplikasi B 62, bedanya adalah 27 setengah, gitu ya. Ini hasilnya. Nah, dari perbedaannya ini kita rata-rata kita peroleh 29,5, kemudian kita hitung standar deviasinya diperoleh 14,125. Ya, jadi kalau kita masukkan ke rumusnya tadi,
T sama dengan apa? Rata-rata perbedaan skor, rata-rata D ya itu 29,5 dibagi standar deviasinya 14,125 dibagi akar N jumlah respondennya adalah 26. Jadi akarnya adalah 26. Ya, maka diperoleh T sama dengan 10,649. Nah, tinggal kita masukkan ke Excel atau tadi ke websitenya Sauro tadi. Ya, kalau di Excel kita ketikkan sama dengan T.dist 10,649 ya, terus koma 25 itu adalah apa tadi? Degree of freedom ya, karena ada 26 responden maka degree of freedom-nya 26 dikurangi 1. Kemudian akumulatif, yes, true. Ya, kita peroleh hasilnya adalah 99,99. Ya. Jadi disimpulkan bahwa 99,99% skor SUS aplikasi A berbeda dibandingkan aplikasi B. Di sini mana yang lebih bagus? Kita lihat rata-rata aplikasi A 82, rata-rata aplikasi B 52,7. Jadi produk A significantly higher dibandingkan B. Dan ini hasilnya kita bisa yakin bahwa memang berbeda ya, 99,99% perbedaannya. Oke. Nah, itu membandingkan within subject comparisons. Oke. Kalau kita membandingkan sekarang ya, nilai usability yang diberikan oleh seseorang terhadap dua aplikasi. Sekarang kita akan membandingkan dua nilai usability yang diberikan oleh dua kelompok penguji yang berbeda. Jadi ini between subject comparisons. Mahasiswa grup A menguji Facebook versi 2010, mahasiswa grup B menguji Facebook versi 2020. Ya. Maka di sini karena ada dua, kita gunakan two sample t-test. Ya, two sample t-test. Rumusnya ada di sini. T sama dengan X1 cap. Ya, ini adalah rata-rata dari sampel 1. Kalau di sini rata-rata dari mahasiswa grup A dikurangi rata-rata dari mahasiswa grup B dibagi akar dari varians grup A dibagi jumlah mahasiswa grup A ditambah varians dari grup B dibagi jumlah mahasiswa grup B. Oke, itu adalah between subject comparison. Oke. Nah, asumsinya ini perhatikan kalau kita melakukan two sample t-test, maka kedua kelompok merupakan sampel yang representasi terhadap populasi induk. Jadi kalau misalnya saya ngambil tadi contoh, saya mau lihat mahasiswa informatika, gitu ya. Bisa nggak saya ambil mahasiswa DEA grup A dan grup B ini untuk mewakili mahasiswa informatika UKDW misalnya. Representatif nggak? Atau tidak misalnya. Jadi itu harus representatif. Ya, tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ya, ini kan kelasnya beda ya pasti berbeda ya. Kemudian kedua kelompok terdistribusi secara normal. Ya. Kalau dulu itu ada kelas-kelas paralel ya, misalnya grup A itu isinya pinter-pinter semua, grup B itu yang sedang-sedang, grup C itu yang ulang-ulang misalnya, yang ulang-ulang aja nggak sekali 2 kali sampai 3 kali misalnya. Nah ini kan berarti kan beda banget ya antara grup A, grup B, grup C gitu ya. Jadi ini terdistribusi secara normal dan variansnya itu juga sama. Apa sih maksudnya? Ya, kalau terdistribusi secara normal artinya kalau ditampilkan ya, kalau rata-ratanya itu 0 ya, maka standar deviasinya ya ini sama dengan 1 ini ya, ke kiri kanannya sama. Artinya apa? Bentuknya itu simetris lonceng. Kalau dia bentuknya miring ke kiri, miring ke kanan, skewed ya. Namanya skewed, itu dia tidak terdistribusi secara normal ya. Jadi distribusi normal itu menunjukkan sampling distribusi ya dari
dari rata-ratanya, bukan dari nilai mentahnya. Itu yang asumsi pertama tadi, ya, normality. Oke. Kemudian asumsi yang kedua adalah equality of variance. Ya. Asumsinya bahwa varians dalam tiap populasi itu sama. Ya, kalau sama dia disebut homogen, kalau tidak sama disebut dengan heterogen. Oke. Homogen yang kiri ini sama, ya, variansnya. Kalau di sini heterogen itu tidak sama. Varians itu apa toh Pak? Saya sudah lupa. Oke, kita lihat ya. Misalnya saya mengukur tinggi dari 5 ekor anjing peliharaan. Ya, saya punya 5 anjing di rumah. Ya. Ini yang paling tinggi itu 600 mili, ya, milimeter. Kemudian ada 470 mm, yang paling pendek ini 170 mm, 430, yang tengah-tengah ini 300 mm. Ya. Nah, dari 5 ekor anjing yang saya miliki ini, saya bisa hitung rata-rata. Rata-rata anjing saya ini tingginya adalah 394 mm. Ini rata-rata. Nah, masing-masing anjing ini kan ada perbedaan tinggi dibandingkan rata-ratanya. Nah, ya, ini ada perbedaannya. Ya, ada yang lebih tinggi dari rata-rata, ada yang lebih rendah dari rata-rata. Nah, varians itu adalah selisih tingginya ini, ya, selisih nilai yang Anda ukur dengan rata-rata itu berapa dikuadratkan. Ya, setelah dikuadratkan, jadi selisih tinggi anjing terhadap rata-rata tinggi anjing dikuadratkan, kemudian di rata-rata. Jadi ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, dibagi 5 ekor anjing. Ya, nah itu adalah varians S kuadrat. Nah, setelah itu baru S kuadrat varians tadi kalau diakarkan kita ketemu namanya standar deviasi. Ya, standar deviasi. Jadi ini kalau sudah dihitung misalnya, oh ternyata standar deviasinya 147 plus minus. Artinya inilah yang disebut dengan standar deviasi. Ya, naik turunnya itu sekitar sini. Oke, ini jadi standar deviasi itu sama dengan akar dari varians. Varians itu adalah S kuadrat. Ya, ini hanya mengulang sedikit ya tentang apa namanya, tentang tadi ternyata belum kembali ya, tentang statistik dasar. Oke. Nah, jadi ini varians tadi, jumlah dari tinggi anjing dikurangi rata-rata anjing dikuadratkan dibagi, ya, N-1, ya. Kemudian standar deviasi ini adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat ini varians. Nah, sekarang kembali ke sini, varians itu bisa homogen, bisa heterogen. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ini sama-sama variansnya 5, gambarnya seperti ini, tapi kalau variansnya berbeda, ini variansnya 4, misalnya variansnya 9, ini juga gambarnya menjadi berbeda. Nah, efeknya apa sih Pak? Ya, mungkin efeknya begini. Katakanlah saya mau mengetahui IQ mahasiswa grup A dibandingkan mahasiswa grup B. Ya. Variansnya untuk grup A itu 169, varians untuk grup B 289. Rata-ratanya sama. IQ mahasiswa grup A 100, IQ mahasiswa grup B 100. Sama Pak, 100. Tapi karena variansnya berbeda, dampaknya gimana? Dampaknya misalnya ya, saya ambil garis merah ini adalah mahasiswa dengan IQ lebih dari 130, ya. Maka di sini mahasiswa grup A yang lebih dari 130 itu hanya 2,5%. Tapi mahasiswa grup B misalnya yang IQ-nya lebih dari 130 itu 7,5%. Ya, jadi ini Anda bisa melihat dampak dari varians terhadap apa namanya,
data yang Anda peroleh. Rata-ratanya sama. Anda bisa wah grup A sama grup B sama kok, rata-rata IQ-nya 100, tapi dilihat dulu variansnya. Mana yang lebih banyak orang pinternya dibanding satunya. Ternyata yang satu hanya 2,5%, yang satu 7,5%. Nah, aturan umum varians kedua populasi boleh tidak sama selama ya, rasio perbedaan kedua standar deviasi kurang dari 2. Misalnya, standar deviasi grup A itu 4, standar deviasi grup B itu 12. Rasionya berapa? 12 dibanding 4. Ya, berarti 3. Berarti ini nggak boleh karena lebih dari 2. Tapi kalau kita lihat contoh di sini, ya, standar variansi adalah 169, berarti standar deviasi adalah akar 169 itu 13. Kemudian grup B ini variansinya 289, maka standar deviasinya adalah akar 289 itu adalah 17. Ya. Yang sini 13, yang situ 17. Ya. Perbandingannya, rasionya berapa? 13 dan 17. Ternyata 1,31. Jadi 1,31 masih lebih kecil daripada 2. Sehingga boleh, monggo kalau Anda walaupun variansnya tidak sama, tapi karena standar deviasinya tidak lebih dari 2, maka kita bisa tetap menggunakan data dari grup A dan grup B tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Pengujian terhadap 2 buah aplikasi CRM, ya. Aplikasi A diuji oleh 11 responden, aplikasi B diuji oleh 12 responden. Nggak sama ya, makanya nggak bisa paired tadi ya. Completion time bicara dalam tabel 53 ini ya. Di sini completion time-nya. Kemudian rata-rata skor ya. Ini bukan completion time ya, sorry, SUS score ya. Rata skor SUS aplikasi A itu ada 51,6 di sini ya. Kemudian rata skor SUS aplikasi B itu 49,6. Ini diakarkan maka ketemu standar deviasinya 4,07, yang ini 4,63. Maka bisa kita hitung T-nya sama dengan 51,6 dikurangi 49,6 dibagi akar standar deviasinya 4,07 dibagi jumlah responden 11 ditambah 4,63 kuadrat dibagi jumlah responden 12, ketemu T sama dengan 1,102 ya. Nah, ini baru kita masukkan ke persamaan Excel tadi, sama dengan T distribution 1,102, kemudian 20 ini apa? Degree of freedom ya. Kemudian baru apakah dia kumulatif? Yes, kita kasih true. 20 dari mana? Ada yang ingat? Ya, tadi kita sudah lihat ya. Kalau dia one sample t-test, maka degree of freedom-nya itu kita hitung dari sini ya, jumlah responden dikurangi 1. Tapi kalau two sample t-test, nah ngitungnya lebih repot ya, ada di sini ya. Nah, Anda bisa masukkan, saran saya ya, Anda bisa membuat aplikasi aja sih di Excel misalnya untuk menghitung ya. Ini misalnya degree of freedom ini sudah saya hitungkan ya, ini rata-ratanya misalnya ini ada A dan B, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa gitu ya. Kemudian nah Anda masukkan rumusnya tadi, bisa ketemu gitu ya, untuk menghitung degree of freedom tadi. Oke. Nah, kembali ke sini, setelah dihitung ketemu 0,2835 ya. Jadi disimpulkan bahwa kemungkinan completion time aplikasi A berbeda dari aplikasi B hanya sebesar 71,65%. Jadi enggak begitu banyak perbedaan. Oke. Ya 70% masih oke lah, masih di atas 50%. Tapi ya tidak convincing, enggak sampai 80%, 90% gitu ya. Ya, tapi memang berbeda. Di mana kalau di sini kita lihat nilainya tinggi mana? Tinggi yang A, 51,6. Oke. Nah,
Kemudian yang berikutnya kita mau melihat membandingkan between subjects masih ya. Untuk variabel biner ya. Dua populasi yang independen. Ya kalau tadi kan continue ya, kan data itu ada yang continue, ada yang discrete gitu ya. Kemudian ada yang small sample, ada yang large sample ya. Nah jadi kalau di between subject ini sama, kalau sampel yang besar kita menggunakan yang namanya chi-square test, kalau sampelnya kecil kita menggunakan Fisher exact test ya. Nah kita lihat dulu yang untuk yang sampel besar chi-square test ya. Jadi ini Anda mau membandingkan ya, biner ya, jadi sukses atau tidak, hanya seperti itu. Kalau tadi kan score SUS itu continue, ini sukses atau tidak. Saya membandingkan misalnya ini ada desain A, desain B ya. Nah ini kita bisa menghitung desain A pass itu berapa, desain A fail itu berapa, desain B itu pass itu berapa, sukses maksudnya ya, desain B fail atau gagal itu berapa ya. Ini di total A tambah B ketemu M, C tambah D ketemu N, A tambah C ketemu R, B tambah D ketemu S, N ini total ya. Jadi harusnya M tambah N dan R tambah S ini hasilnya sama N. Nah untuk mengetahui nilai C-nya, C-square-nya, maka kita menghitungnya AD dikurangi BC dikuadratkan kali N dibagi M kali N kali R kali S. Kalau sudah ketemu C-square-nya, baru kita masukkan ke persamaan ini. C-square.distribution.rt, terus kita masukkan nilai C-square-nya dan degree of freedom-nya. Ya. Nah, daripada bingung kita langsung lihat contohnya. Oke. Jadi dari sini ada desain A itu yang sukses ada 40 orang, desain ya yang gagal itu 20 orang. Jadi ini total yang mencoba desain A ada 60 orang. Desain B yang berhasil 15 orang, yang gagal 20 orang. Total yang mencoba desain B 35 orang. Jadi ini total semua responden ada 95 orang. Ya. Nah, jadi kalau kita mau masukkan ke persamaan tadi, kita lihat dulu ya. A dikalikan D dikurangi B dikalikan C dikuadratkan dikalikan N dibagi M kali N kali R kali S. Gitu ya. Jadi kita dapatkan yang di bawah sini. Kita peroleh C-square-nya adalah 5,1406. Nah, di sini kita masukkan sekarang ke persamaan Excel kita. Jadi chi-square distributions ini ya, kita masukkan 5.1406, degree of freedom-nya berapa? 1, karena ini ada 2 produk yang kita coba, jadi ini hanya 1. Kita peroleh 0,0234. Ya, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap completion rate responden desain A dan desain B. Nah, di sini agak berbeda kesimpulannya karena di sini adalah 0,02. Ya. Di sini ini adalah biasanya kita mau mengatakan tadi di awal saya mau yakin 95%, confidence level 95%. Ya. Nah, kalau kita tahu confidence level 95%, sebelum TTS sudah saya jelaskan bahwa ada yang namanya alpha. Alpha itu adalah 1 dikurangi 95%. Jadi 0,05. Sesuatu secara statistik dikatakan signifikan itu kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi di sini bisa kita lihat hasil dari chi-square distribution ini adalah 0,02. Jadi kalau saya mau pakai keyakinan 95%, maka saya bisa katakan ini signifikan. Ya, karena 0,02 itu lebih kecil dari 0,05. Oke. Nah,
Chi-square tidak direkomendasikan untuk sampel yang kecil, karena tadi kan Chi-square itu kan memang untuk sampel yang besar. Kalau sampel yang kecil kita nanti menggunakannya Fisher exact test. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah ini sampelnya itu besar atau kecil? Ya, kalau tadi kan kita mengukurnya 15 berhasil dan 15 gagal. Itu besar. Kalau kurang dari 15 gagal atau kurang dari 15 berhasil itu sampel kecil. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan Chi-square ya, sampel besar ini dengan menghitung expected cell counts. Ya. Kalau nilai terkecilnya lebih dari 5, maka kita bisa menggunakan Chi-square. Apa itu expected cell count? Expected cell count itu ini ya. R kali M dibagi N, S kali M dibagi N, R kali N kecil dibagi N, S kali N kecil dibagi N. Jadi di sini kita bisa hitung, misalnya contoh ini 55 kali 60 bagi 95, 55 kali 35 dibagi 95, 40 kali 60 bagi 95, 40 kali 35 bagi 95. Ya, nah ini ketemu hasilnya 34,74, 25,26, 20,26, 14,74. Ternyata di sini yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah 14,74. Nah, 14,74 lebih dari 5 enggak? Lebih. Ya. Jadi terpenuhi enggak syarat ini? Gunakan Chi-square jika minimum expected cell counts lebih dari 5. Ini lebih dari 5 berarti terpenuhi, berarti ini adalah large sample. Ya, saya bisa menggunakan Chi-square test of independence. Oke. Nah, ini ada contoh yang lain lagi. Oke. Jadi di sini yang mencoba desain A 12 orang, yang sukses 11, gagal 1, yang mencoba desain B 10 orang, yang sukses 5, yang gagal 5. Ya. Bisa enggak kita hitung menggunakan Chi-square test? Ya. Sebelum Anda repot-repot ya menghitung Chi-square kemudian ketemu hasilnya ini, cek dulu ya, apakah expected cell counts-nya itu lebih dari 5. Ya. Caranya gimana? Ya tadi 16 kali 12 bagi 22, 16 kali 10 bagi 22, 6 kali 12 bagi 22, 6 kali 10 bagi 22. Ternyata hasilnya ini 8,73, 3,27, 7,27, 2,73. Apakah memenuhi syaratnya tadi minimum expected cell counts lebih dari 5, ya. Ternyata tidak memenuhi karena ini ada 2 yang di bawah 5. Ya, jadi jangan menggunakan Chi-square test, kita menggunakan small sample size. Oke. Nanti kita akan bahas ya. Nah, selain menggunakan untuk yang small sample tadi ya. Nah, selain menggunakan Chi-square, kita juga bisa menggunakan two proportion test. Ya. Ini ya hampir sama dengan Chi-square test. Ya, persamaannya bisa kita lihat di sini ya. P1 dikurangi P2 dibagi P kali Q kali 1 per jumlah responden kelompok pertama ditambah 1 dibagi jumlah responden kelompok kedua. Ya, sama ini Anda hitung manual. Oke. Nah, tapi kan tadi yang sedang kita bahas tadi adalah besar apa kecil sih sampelnya. Kalau tadi kan kita sudah melihat kalau yang besar kita menggunakan Chi-square test atau kita bisa menggunakan two proportion test ini. Kalau yang kecil kita bisa menggunakan Fisher exact test. Ya, jadi
Ini juga ada di websitenya Sauro, Measuring Usability, gitu ya, measuringu.com. Fisher Anda bisa masukkan. Nah, di sini cara ngitungnya adalah P sama dengan M faktorial, N faktorial, R faktorial, S faktorial dibagi A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial, N besar faktorial. Ya, tadi masih ingat ya, berarti A itu adalah A itu adalah desain A yang sukses, B itu adalah desain A yang gagal, C adalah desain B yang sukses, D adalah desain B yang gagal, M adalah total responden A, N adalah total responden B, R adalah total yang sukses, S adalah total yang gagal, N adalah seluruh total responden, ya, M tambah N atau R tambah S. Oke, jadi ini bisa dimasukkan, bisa dihitung, ya. Saya lanjut karena ini waktunya sudah semakin panjang, nanti keburu capek kita ya. Ini yang between subject. Bagaimana dengan yang within subject? Ya. Within subject kita bisa menggunakan McNemar exact test. Ya. Sama kita menggunakan seperti yang tadi, cuma bedanya kalau ini ada desain A, desain B tadi ya. Di sini kita menghitungnya ini desain A pass ya. Desain, jadi ini pass dan fail. Ya. Jadi desain A dan desain B pass, ya. Desain A, desain B fail, gitu ya. Desain B dua-duanya pass, gitu ya. Jadi ini kebalikannya, pass atau pass fail atau tidak. Mungkin kalau bingung kita lihat contohnya, ya. Misalnya kita lihat di sini, ya, jadi ini ada desain A, ya, ini yang sukses, desain B yang gagal, ya. Jadi user 1 pakai desain A sukses, desain B gagal. User 2 pakai desain A sukses, desain B sukses, ya. Kemudian user 3 desain A itu sukses, desain B juga sukses, dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam tabelnya tadi ya. Desain A sukses dan desain B sukses. Misalnya ini responden nomor 2, desain A sukses, desain B sukses. Oke. Kemudian desain A sukses, desain B fail. Ya. Contohnya nih, desain A sukses, desain B fail. Kita masukkan di sini 1 dan 0, ya. Kemudian desain A gagal, desain B sukses. Desain A gagal, desain B sukses. Misalnya responden nomor 8, ya. Yang di sini desain A gagal, desain B gagal. Contohnya responden 11 ya, desain A gagal, desain B juga gagal. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini. Kemudian kita bisa menghitung yang namanya concordant pairs, set yang sama. 7 orang yang sukses di desain A maupun desain B, maupun user yang gagal di keduanya, desain A dan desain B gagal, kolom D ini ya. Kemudian ada discordant pairs, ya. Discordant pairs ini adalah salah satunya sukses, misalnya A sukses tapi B gagal, atau kebalikannya A gagal tapi B sukses, gitu ya. Ini B dan C. Nah, kalau sudah punya ini, maka ini bisa kita masukkan ya ke persamaan ini tadi, sama ya. X adalah jumlah pasangan diskordan, dipilih positif atau negatif yang terkecil.
Kemudian N adalah total jumlah pasangan discordannya. Jadi B ditambah C. Gitu ya. Maka ini bisa kita hitung. Oke. Ini ya hampir 2 jam. Kuliah hari ini agak panjang karena ini memang hitung-hitungan. Kalau bingung Anda bisa tulis di diskusi di Ikhlas, atau Anda bisa email ke saya, nanti saya akan coba jelaskan supaya lebih paham. Atau lebih bagus lagi adalah kalau Anda mau baca bukunya Sauro. Ya, ini adalah ringkasan dari chapter 5 bukunya Sauro. Nah, ini sebetulnya ada banyak nih rumus-rumusnya, tapi saya hanya pilih berapa tadi ya, hanya ini adjusted bold enggak ada ya, hanya Fisher Excel dan sebagainya. Tapi intinya apa? Intinya dengan saya mengenalkan beberapa rumus ini, harapan saya besok kalau kalian skripsi ya, tergantung dari jenis percobaannya Anda bisa menentukan, oh saya mau pakai rumus yang mana, apakah ini sampelnya besar atau sampelnya kecil, apakah ini within atau between subject, apakah ini tipe datanya discrete atau continue. Anda tinggal nanti buka-buka lagi ya rumus-rumus yang ada di sini ya, between atau within dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk pegangan. Nah, PR yang kedua ya, ini jadi hari ini ada 2 PR dikumpulkan 2 minggu lagi. Silakan Anda kerjakan. 20 pengguna diminta untuk menambahkan kontak pada satu aplikasi CRM, Customer Relationship Management ya. 11 pengguna dari grup pertama dapat menyelesaikan tugas tersebut pada versi lama. Sementara hanya 9 pengguna dari grup kedua yang dapat menyelesaikan tugas tersebut pada versi yang baru. Ya. Task time kedua grup dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, itu 18, 14 itu yang lama, kemudian yang baru 12, 35, 21. Dapatkah disimpulkan bahwa terjadi penurunan rata? Ya, jadi ini PR kalian. Nah, Anda harus tentukan dulu ini Anda mau pakai rumus yang mana, kemudian Anda bisa hitung. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, stay safe, and stay healthy. God bless.